Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ayu Wijelestari. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan mengenai buah klimakterik. Buah merupakan salah satu produk hortikultura yang memiliki sifat mudah rusak karena masih mengalami proses respirasi setelah panen. Berdasarkan laju respirasinya, buah dibedakan menjadi dua, yaitu buah klimakterik dan buah non-klimakterik. Apa itu buah klimakterik? Buah klimakterik adalah buah yang mengalami peningkatan laju respirasi sebelum pemasakan, sehingga buah cepat mengalami pembusukan. Karakteristik dari buah klimakterik yaitu ditandai dengan produksi karbohidrat yang meningkat, disertai pematangan buah dan meningkatnya produksi etilen. Contoh buah klimakterik yaitu pisang, mangga, kiwi, pepaya, alpukat, apel, dan buah kesemek. Berikut merupakan kurva pembagian klimakterik. Pada proses respirasi, buah klimakterik itu meningkat hanya pada waktu awal pematangan atau repering sampai mencapai puncak klimakterik. Selanjutnya, terjadi penurunan yang tajam sampai buah mudah terinvasi oleh mikroorganisme dan terjadi pembusukan. Berikut merupakan contoh buah klimakterik yaitu buah pisang dapat tumbuh pada daerah tropis, daerah penghasil buah pisang yaitu seluruh Indonesia, macam dari varietas pisang yaitu pisang Ambon, pisang raja, pisang barangan, pisang mas, pisang nangka, pisang tanduk, pisang kepok, dan juga pisang Cavendish. Pola respirasi klimakterik dan proses pematangan dapat berlangsung pada saat buah masih di pohon atau telah dipanen. Pemanenan dapat dilakukan saat laju respirasi pada buah sudah mencapai klimakterik. Pemanenan juga memengaruhi kualitas buah. Buah yang dipanen terlalu muda menyebabkan kematangan yang tidak sempurna sehingga kadar asamnya meningkat menyebabkan buah tersebut masam. Buah yang dipanen terlalu tua menyebabkan kualitas buah turun saat disimpan sehingga cepat mengalami pembusukan. Kematangan pisang berkaitan dengan perubahan warna kulit yaitu dari hijau, kuning, sampai timbulnya bercak-bercak coklat. Selama proses pematangan buah pisang akan mengalami perubahan fisik dan kimiawi antara lain perubahan tekstur, aroma, rasa, kadar pati, dan gula. Rasa manis pada buah pisang terjadi karena perubahan kandungan pati menjadi fruktosa, glukosa, dan sukrosa, sampai pati tersebut habis. Tekstur buah ditentukan oleh senyawa pektin dan selulosa. Untuk aroma buah pisang yang timbul pada buah pisang itu terbentuk dari senyawa kompleks yang mudah menguap dan beberapa minyak asiri pada pisang. Komponen penyusun aroma yaitu isoamil asetat, amil asetat, dan lain-lain. Berikut merupakan kandungan gizi dalam satu buah pisang matang adalah 99 kalori, 1,2 gram protein, 0,2 gram lemak, 25,8 mg karbohidrat. Dalam pematangan buah klimakterik itu tidak jauh dari pembahasan mengenai respirasi dan produksi etilen. Maka dari itu terjadi peningkatan respirasi, produksi etilen, kemudian terjadi akumulasi gula, perombakan klorofil, dan senyawa lainnya yang menyebabkan buah menjadi lunak. Untuk fisiologisnya, tanaman yang dipanen dan dikonsumsi segar dicirikan dengan aktivitas metabolisme respirasi. Kemudian dalam proses respirasi, karbohidrat dirombak menjadi bentuk karbohidrat yang lebih sederhana atau disebut gula. Nah, selanjutnya dioksidasi untuk menghasilkan energi. Nah, hasil dari respirasi tersebut yaitu CO2 dan uap air. Nah, semakin tinggi laju respirasi, maka semakin cepat perombakan senyawa sehingga kualitas produk menurun. Peranan gas etilen dalam pematangan buah. Etilen adalah senyawa organik yang berfungsi sebagai hormon pertumbuhan, perkembangan, dan kelayuan. Oleh sebab itu, keberadaan etilen perlu ditekan pada saat buah telah mengalami kematangan agar daya simpan buah menjadi lebih lama. Dalam penyimpanan buah, hal yang perlu diperhatikan adalah temperaturnya. Nah, penurunan temperatur akan menyebabkan turunnya laju respirasi, mencegah terjadinya kehilangan air dan perubahan tekstur, serta mencegah kehilangannya vitamin C. Selain itu, temperatur rendah juga mencegah pertumbuhan mikroba seperti jamur. Pada buah klimakterik, penurunan temperatur akan menunda proses repairing, kemudian menurunkan produksi etilen dan sensitivitas komoditi terhadap etilen. Sensitivitas komoditi terhadap pemberian etilen eksternal itu beragam meskipun dalam kategori sesama buah klimakterik. Nah, contohnya pada buah tomat dan pisang. Pisang yang dipanen muda akan dengan cepat mencapai fase repairing atau masak. Tetapi ketika diberi etilen dibandingkan dengan buah tomat yang dipanen muda,
diberi etilen dengan konsentrasi yang sama, menunjukkan bahwa tomat itu lebih toleran atau tidak sensitif terhadap etilen dibandingkan dengan buah pisang. Nah, sebagai buah yang toleran terhadap etilen, umur panen buah juga menentukan waktu yang dibutuhkan untuk mencapai fase ripening. Semakin mudah tomat dipanen, maka waktu yang dibutuhkan untuk memasuki fase ripening ini juga akan semakin lama ketika diberi etilen dengan konsentrasi yang sama. Berikut merupakan diversifikasi pengolahan pada pisang dengan dibuat tepung buah pisang, kemudian dapat dibuat selai pisang, dan juga kulit pisang dapat dimanfaatkan dan dibuat cuka kulit pisang. Sekian pembahasan mengenai buah klimakterik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.